Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadilah dari kelas 10 jurusan DKP 1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang unit-unit komposisi fotografi, 8 jenis komposisi fotografi. Yang pertama adalah rule of thirds. Adalah petunjuk bagaimana caranya memposisikan objek di sepertiga bagian dalam foto agar lebih enak dilihat. Teknik ini juga termasuk dalam memposisikan objek ke dalam satu bingkai dengan posisi yang tepat mengikuti acuan aturan sepertiga itu. Aturan ini mungkin lebih tepat disebut sebagai panduan, sebab tidak selamanya penempatan objek di sepertiga bagian foto itu tergantung dari objek dan hasil foto yang dilakukan oleh fotografer. Contoh dari foto rule of thirds adalah, bisa dilihat contohnya adalah seperti ini. Dua, repetition. Dua, komposisi repetition. Komposisi ini biasanya berpola dan merupakan pengulangan suatu objek sehingga menjadi komposisi yang apik. Pengulangan ini bisa didapatkan dengan memilih angle dan jarak yang tepat. Perspektif adalah bagaimana memberi kesan pada suatu objek pada foto sehingga tampak seperti memiliki dimensi ruang. Caranya dengan memanfaatkan titik lenyap. Titik lenyap adalah posisi benda makin ke belakang akan terlihat semakin kecil. Misalnya saat memotret jalan, semakin ke belakang jalan akan terlihat semakin kecil. Contoh dari foto repetition adalah seperti ini, bisa dilihat. 3. Framing. Framing adalah komponen kunci sosiologi kajian tentang interaksi sosial di antara para manusia. Framing adalah bagian utuh dari pembatasan dan penyampaian data dalam keseharian. Teknik sukses framing dapat 4. Leading line. Teknik fotografi yang menggunakan leading line merupakan suatu pendekatan yang memanfaatkan garis-garis dalam sebuah gambar untuk mengalihkan pandangan mata penonton ke arah atau objek tertentu. Bisa dilihat foto contoh dari leading line adalah seperti ini. 5. Simetri. Simetri, jenis yang paling jelas dari keseimbangan adalah satu di mana gambar identik pada bagian kiri dan kanan berbeda. Tingkat simetri pixel tidak mungkin di luar gambar yang dihasilkan komputer. Tapi foto sampel simetris lebih dari cukup bagi kita untuk melihat komposisi yang seimbang. Masalah utama dengan simetri adalah bahwa sebagian besar adegan tidak memiliki dua bagian identik, dan jika kamu bekerja di genre yang dengan objek mudah tersedia simetris, misalnya fotografi, arsitektur, gambar kamu akan menjadi tua jika kamu melihat mereka semua dengan cara yang sama. Simetri adalah alat komprehensif yang digunakan fotografer untuk membuat komposisi unik dalam fotografinya. Dalam fotografi, penggunaan simetri menciptakan keseimbangan dan rasa harmoni saat melihat foto. Contoh dari foto simetri adalah ini. Color. Apa itu color dalam fotografi? Warna adalah salah satu elemen yang paling kentara dalam fotografi. Penggunaan yang tepat akan menarik perhatian pemirsa, sekaligus menyampaikan perasaan dan mood tertentu. Sebagai contoh, kesan hangat dari warna foto saat tenggelamnya matahari, atau kesan menenangkan dari warna biru laut. Contoh dari foto color adalah seperti ini tadi.
7. Balance. Balance dalam fotografi. Balance dalam fotografi atau keseimbangan adalah salah satu prinsip yang paling dibahas dalam komposisi fotografi yang baik, dan mungkin yang paling tidak penting untuk user. Dan sadar atau tidak, kamu pernah dihadapkan pada keadaan membuat sebuah keputusan penting untuk bergambar, seperti komposisi harus seimbang atau tidak seimbang untuk tingkat tertentu. Jadi foto yang ada memiliki unsur baik, keseimbangan dan ketidakseimbangan yang membuat topik ini penting bagi fotografer yang ingin meningkatkan kekuatan gambar mereka pada tingkat yang paling mendasar. Apa yang dimaksud dengan keseimbangan dalam fotografi? Keseimbangan adalah teknik komposisi yang mengatur elemen dalam bingkai untuk mencapai bobot visual yang sama di seluruh gambar. Bobot visual suatu elemen pada dasarnya mengikuti perubahan besar dari tarik dari pemirsa. Contoh dari foto balance adalah seperti ini. Delapan. Depth of field. Depth of field. Tampilan suatu objek bisa sangat berbeda dari bagaimana ia diproses oleh kamera. Ketika sahabat fotografi melihat objek tersebut dengan mata telanjang, ketajaman objek tersebut terlihat sama tajam, namun ketika dimotret terkadang difokuskan pada salah satu bagian tertentu, sehingga bagian tersebut terlihat lebih tajam dari bagian yang lain. Nah, hal inilah yang disebut dengan depth of field atau DOF. Sekian dari saya, Ahmad Fadilah, dari kelas 10 TKP 1, menjelaskan tentang komposisi fotografi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.